Yuk kita masuk ke dalam suatu sesi yang namanya sideways market, suatu harga yang terlihat bolak-balik. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Asim. Kita ketemu lagi di webinar Klinik Forex. Judulnya adalah sideways market. Dan webinar ini disponsori oleh DDMax. Oke, disclaimer dulu ya, bahwa Imperium Strategi dan Reza Hasmin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium dan Reza Aswin jangan pernah transfer. Kalau ada yang minta transfer di grup WhatsApp, Telegram, atau apapun, karena itu adalah penipuan. Kita sudah tahu bahwa namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Jadi hati-hati apabila Bapak dan Ibu ditawari untuk trading Forex gitu. Banyak juga sih apa Joya ditawarinnya lewat edukasi gitu ya, lewat apapun itu gitu ya, Ya, supaya tertarik, dan yang lebih parahnya biasanya nawarinnya dengan profit yang sangat besar gitu. yes. Nah, harusnya Bapak dan Ibu mulai memikirkan bahwa semua yang mempunyai profit yang besar itu pasti mempunyai suatu resiko yang besar. Karena Hmm. antara profit dan loss itu merupakan garis lurus. Nggak mungkin ada resikonya kecil, untungnya gede. Itu jarang sekali terjadi. Forex sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia menggunakan leverage. Saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Bapak dan Ibu silakan saja lihat di channel YouTube kami. Satu pesannya adalah trading forex itu mudah, Pak Joshua. Mhm. Masalahnya tidak untuk semua orang. Itu yang perlu diketahui juga itu, Pak. Karena apapun yang ditawarkan itu harus ada ilmunya. Ya. Kenapa? Karena 90% yang masuk ke bisnis ini adalah loss dan hanya 10% yang profit. Dan yang profit juga kadang-kadang ya loss juga terakhirnya. Yang perlu dibenahi adalah literasi keuangan di Indonesia. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Yuk kita masuk ke dalam suatu sesi yang namanya sideways market, suatu harga yang terlihat bolak-balik karena tidak ada pergerakan yang signifikan. Kalau kita melihat kan biasanya ada uptrend gitu ya. Gimana cara ngelihatnya? Ya gampang, tinggal tarik dari kaki ke kaki, dari low satu ke low yang lain, tarik trend line, itu udah selesai. Itu namanya uptrend. Lalu biasanya dia membentuk suatu base gitu ya. Harga high-nya sama harga low-nya sudah bisa dibatasi, dan biasanya dia juga drop atau kembali rally. Tapi kalau dia drop, Bapak dan Ibu menarik trend line-nya itu dari kepala ke kepala, dari high ke high gitu ya. High-nya tambah rendah. Ini kadang-kadang ada orang suka salah tarik trendline gitu ya, Pak Joshua. Trendline ditarik, kalau uptrend tuh nariknya dari kepala ke kepala, dari high ke high, nggak dari low ke low gitu. Oke, nah pada saat setway ini biasanya membuat kita bertanya-tanya gitu. Ini menggunakan teknik apa yang enak dan kenapa gitu ya. Jadi banyak dari kita trading itu selalu berbicara masalah akibatnya, nggak pernah berbicara masalah sebabnya. Karena kalau kita berbicara akibatnya, kadang-kadang kita menggunakan breakout pun balik lagi harganya, Pak Ju. Betul. Teorinya kan enak banget ya, ini kita tarik garis gitu ya. Kalau dia lari nanti kita buy aja, nanti kita kasih stop loss, segampang itu gitu. Tapi kalau kita lihat, coba hasil tradingannya, kita buy dia turun kena stop loss, kita sell lagi, dia naik, dia kena stop loss lah. Jadi nggak ada untungnya juga gitu. Jadi, kalau kita nggak mengetahui arah besarnya, itu akan jadi permasalahan. Tapi yang jelas adalah penyebabnya itu apa gitu loh. Ya, itu dia. Ya, penyebabnya adalah investor tuh kebanyakan melakukan wait and see, Pak. Hmm.
ada suatu ketidakpastian di depannya, itu para pelaku pasar diam, nggak tahu nunggu berita, nggak tahu nunggu data, gitu loh. Yang biasanya juga kalau dia mulai slow itu karena ekonomi mulai melambat. Karena kalau ekonomi membaik, Pak, Mhm. itu udah jelas bergeraknya kencang gitu. Ya. Atau ekonominya buruk banget gitu, Pak. Hmm. Itu juga jatuhnya juga kencang itu, Pak. Tapi kalau sudah mulai melambat, melambat ya harganya juga ikut melambat sebenarnya. Atau ada lagi yang datanya kurang mendukung data ekonominya. Jadi nggak cocok. Misalnya gini, Pak. Berdasarkan fundamental Hmm. itu naik harganya, Pak. Oke. Beritanya berita naik. Tapi data yang keluar itu buruk, Pak. Kebalikannya. Iya, tidak sama antara news dan data. Antara Oke. berita dan data itu nggak selaras. Hmm. Itu langsung langsung terjadi suatu pergerakan yang sideways. Karena Oke. market mulai ragu, market mulai bingung biasanya. Itu tergambar akhirnya harganya di situ-situ aja. Dan itu Pak Jo merasakan kan saat ini bagaimana emas mau turun kagak mau, naik juga nggak mau. Tapi ada yang ditunggu, itu nggak mungkin nggak ada yang ditunggu. Betul. Pertanyaannya strateginya gimana nih Pak kalau kita ketemu yang hal seperti itu gitu. Ya udah sebenarnya tradingnya lebih gampang Pak kalau emang jago teknikal ya udah pakai support resistan aja, pakai supply di mana aja udah selesai. Kalau setway itu sebenarnya kita biasanya kalau saya biasanya ngelihat US dollar-nya dulu nih. Kalau US dollar-nya menguat atau melemah Pak, sebaiknya kita pilih major Pak. Karena pada saat dolar menguat dia pasti akan menguat terhadap semua mata uang dunia. Karena Oke. kan dia dominan, Pak. Ekonomi Ya. terbesar di dunia saat ini masih Amerika Serikat. Nomor dua baru China. Tetapi permasalahannya, kalau dolarnya sendiri itu bergerak sideways, tidak pasti. Naik enggak, turun enggak gitu. Ya, sebaiknya jangan pilih major, Pak. Ya coba pilih cross pair yang tidak Oh. ada mau Euro GBP ke, mau GBP Japanese Yen, atau Hmm. apapun itu karena US dollarnya sideways. Tentunya strategi-strategi ini juga harus dicermati. Kalau dia harganya sideways, yang paling enak pakai apa? Pakai pakai average, Pak. Itu udah paling enak. Karena kalau harga sideways itu Bapak pakai metode average pasti profit kan. Tapi kalau pakai stop loss ya kena-kena terus, Pak. Di Oke. buy turun kena stop loss, di sell Hmm. naik ya kena stop loss gitu. Tapi kalau di average kan pasti kan dapat, Pak. Ceritanya itu kan. Sebenarnya kalau Oke. sideways itu bagaimana caranya untuk metodenya gitu ya. Manajemen risk manajemennya bagaimana ya pakai average saja itu jauh lebih baik kalau menurut saya. Strateginya yang paling mudah itu adalah jangan panik. Jadi kalau misalnya kita average kan nggak perlu panik-panik amat karena money manajemennya benar. Agak sulit kan pada saat money manajemennya agak-agak susah gitu. Antara volume sama uang nggak cocok gitu loh. Sehingga kita sampai sampai kita sendiri nggak tahu gitu ya. Hmm. Kalau kita entry itu kita punya masalah di harga berapa nantinya. Misal kita Hmm. ketahui ini di Ya. harga 1900 untuk gold. Oke. Kalau turun nih Pak, Hmm. kita punya masalah di angka berapa baru kita punya masalah. Uang itu akan Hmm. habis MC margin call atau apapun itu. Kadang-kadang kita nggak bisa belum bisa ngitung itu Pak, tapi kita Hmm. udah bisa ngeklik loh Pak, udah bisa trading. Kan itu sangat berbahaya ya, karena jatuhnya nggak jauh dari judi slot ya. Pak, bedanya orang trading sama judi slot bedanya apa Pak? Ya lihat dari handphonenya lah Pak. Lihat dari handphone. Ya kalau Bapak misalnya handphonenya diberdiriin gini kan lagi trading ya Pak. Oke. Jadi kalau miring gini pasti judi slot ya kan. Astaga, baru tahu saya itu. Kalau makanya Pantes. sering-sering lihat CCTV di DPR ya. Oke, kita lanjut. Lalu kalau kita menghadapi yang sideways, itu Ya. sebenarnya paling mudah kita harus tahu dulu arah besarnya mau kemana sebenarnya. Jangan kita juga nggak ngerti arah besarnya mau kemana. Itu nanti Hmm. kesalahan baru, Pak. Karena kalau kita udah nggak ngerti arah besarnya mau kemana, ya sebaiknya jangan trading kalau menurut saya. Oke. Karena itu nggak jauh jadi dari perjudian. Ya kalau nggak naik ya turun risk katanya. Kan repot kalau dia ngomongin gitu ya. Judi lagi. Jadi pada saat kita bilang bahwa oke, ini nanti naiknya ke level sekian. Itu Mhm. jauh.
waktunya kapan? Pendek, menengah, atau jangka panjang? Pada saat kita sudah tahu itu, ya sudah kan nggak masalah Pak. Tinggal Ya. average. Biasanya orang suka melihat fokusnya itu jangka pendek gitu loh. Kalau Nah, jangka pendek, akhirnya jadi akan repot. ya, Repot mengatur strateginya mau bagaimana. Dan yang paling parah biasanya kita sering mengubah strategi trading, Pak. Jangan pernah, Pak, mengubah suatu strategi atau trading plan, perencanaan yang kita udah rencanakan dari awal. Kenapa? Karena itu dapat menghabiskan equity yang ada. Rencananya buy, terjadi sell, nanti naik lagi jadi buy. Itu sih kalau kena fokus sudah itu. Itu masih bagus, Pak, kalau nggak ngelok gitu ya. Kan biasanya kita di buy turun di sell naik ya. Begitu kita buy sell terus harga ada di tengah-tengah. Wah, itu udah repot banget itu, Pak. Jadi, kalau kita memang sudah mengetahui arah besarnya atau jangka Mhm. pendek ya, mau jangka menengah atau panjang, ya udah average aja. Itu memperkecil resiko kalau menurut saya. Ya kalau nggak tahu arahnya gimana? Jangan trading. Gimana cara tahu arah besarnya? Sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Ya fundamental yang membuat kita akan menjadi lebih tenang. Tapi masih banyak itu dari kita dalam trading kita selalu mengandalkan kepingin untung dikit-dikit itu kan cerita awal ya. Pas udah dilakukan bener untungnya dikit-dikit. Tapi kalau lossnya banyak kan jadi masalah baru itu Pak. Karena setiap orang tuh sudah tahu bahwa kalau dari 10 kali trading, ayo kita Mhm. lihat sama-sama. Dari 10 kali trading itu yang untung itu pasti 7 kali, Pak. Yang tiga itu pasti loss. Jadi lebih banyak untungnya dibandingkan lossnya. Oke. Tetapi nilainya berbeda. Karena apa? Nah, Karena dari 7 kali trading itu untungnya cuma $10, $10, $10, Pak. oke. Jadi Tiga tujuh kali, puluh tuh. Nah, iya, 3 kali loss, sekali loss itu $100. Jadi kan minusnya 230 dong, Pak. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita jadi ketagihan, Pak. Kenapa? Kemarin-kemarin saya untung kok gitu loh. Kali loh untung. Itu kan membuat adrenalin menjadi naik dan kita kepingin untung lagi ya, Pak. Kalau kalah, betul. kalah pun kita nggak akan mengatakan itu kalah. Tapi kita jadi penasaran. Kalau menang jadi ketagihan. Nah, kalau sudah menang ketagihan, kalah menjadi Penasaran. itu menurut saya sudah tinggal tunggu waktu aja, Pak. Ya, innalillahi lah. Waduh. Jadi mau gimana lagi, Pak? Gitu. Kejam kali. Ya kalau rekonnya nggak meninggal, orangnya lah yang meninggal. Kan sama aja. Yes, Pak. Serius. Bisnis ini kalau kita nggak punya ilmunya, otomatis auto stres sudah pasti. Jadi hati-hatilah ya.